Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Judul renungan hari ini, luangkan waktu untuk Tuhan. Bacaan hari ini datang pada waktu yang tidak baik bagi saya. Saya sadar bahwa menghabiskan waktu dalam membaca firman Tuhan dan doa akan mengatur hari saya di jalan yang penuh dengan kedamaian dan kesabaran yang tidak akan saya miliki secara alami. Menghabiskan waktu bersama Tuhan memusatkan hati dan pikiran saya pada apa yang benar-benar penting. Tetap saja, daging saya lemah dan seringkali sangat lemah. Pada saat-saat antara tidur dan kewajiban hari itu, saya hanya dapat memikirkan sedikit hal selain betapa nyamannya tempat tidur saya dan betapa saya kurang tidur. Tetapi, ada kekuatan dalam firman Tuhan, ada kekuatan di hadirat Tuhan. Ada kekuatan ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Yesus tahu jalan kehidupan, dia mengerti apa artinya lelah. Kemanapun dia pergi, orang-orang menuntut jawaban dan keajaiban. Namun dia tahu pentingnya menghabiskan waktu bersama Bapaknya. Markus memberitahu kita bahwa dia bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Dia tahu bahwa begitu dia terbangun, dia tidak akan diberi waktu untuk pergi sendirian untuk berdoa. Bahkan begitu Simon dan teman-temannya bangun, mereka langsung pergi mencari Yesus. Setiap orang tua dapat mengerti, begitu mata anak-anak saya terbuka, mereka meminta perhatian saya. Setiap orang memiliki kewajiban untuk dapat dimengerti. Segera setelah bekerja keras tiba di tempat kerja, mereka memiliki tanggung jawab yang menarik dan mengatur hari mereka. Hidup penuh dengan gangguan, tetapi kita harus mengikuti teladan Kristus. Kita harus menyisihkan waktu untuk hal yang benar-benar penting. Bahkan jika itu berarti bangun sebelum matahari terbit, atau pergi untuk istirahat makan siang sendirian dengan juru selamat kita. Meluangkan waktu untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan harus menjadi prioritas. Doa dan membaca firman mengarahkan hari kita. Setelah Yesus berdoa, dia berfokus pada apa yang dia lakukan. Dia mengarahkan murid-muridnya ke langkah berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan saya. Ketika kita melepaskan diri dari firman Allah dan hadiratnya, kita mulai melakukan apa yang menurut daging kita paling baik. Fokus kita bergeser ke hal-hal duniawi. Kesombongan kita melupakan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap situasi. Jalan kita mulai menyimpang. Janganlah kita menyesali sedikit waktu tidur atau perubahan rencana jika itu dibutuhkan untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Jiwa kita membutuhkan makanan sama seperti tubuh kita. Jika Anda harus menjadwalkan waktu untuk Tuhan, jadwalkanlah itu sebagai bagian terpenting dari hari Anda, karena memang demikian. Hidup tanpa Tuhan hanya akan berlalu begitu saja. Kita membutuhkan arahan dari Tuhan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.